Shalom, sahabat Kristus dimanapun Anda berada saat ini. Hari ini bersama dengan saya di topik Sapaan Gembala GKI, saya Liana dari GKI Arca Manik Bandung akan mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan kembali tentang kata-kata bahagia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Tapi sebelum kita merenungkan bersama apa yang menjadi renungan dari firman Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan melalui Sapaan Gembala GKI yang boleh diadakan untuk berbagi dan juga boleh saling menguatkan kami semua. Biarlah Tuhan apa yang akan disampaikan di pagi hari ini, di hari ini, biarlah ini menjadi cara Tuhan untuk menguatkan kami, menolong kami untuk kami boleh melangkah kembali di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pelayanan Sapaan Gembala pada hari ini. Amin. Bacaan hari ini kita akan diajak untuk kembali merenungkan dan membaca dari Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang kita mulai dari ayat yang ketiga. Dari ayat ketiga sampai 12, di mana ini adalah kata-kata Tuhan Yesus, ajaran Tuhan Yesus, ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang akan berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang akan merenungkan dan melaksanakan di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Saya tertarik dengan khotbah di bukit ini tentang ucapan bahagia yang disampaikan Tuhan Yesus karena beberapa waktu lalu saat saya bersama-sama dengan KTB Bunga Bakung dari GKI Arca Manik, kami merenungkan dalam satu kalimat yang muncul di dalam pertanyaan di dalam buku yang sedang kami bahas. Membahas kenapa seseorang disebut berbahagia. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Yesus pernah berbahagia? Dalam hal apa? Oke, apakah berbahagia itu karena sesuatu yang membuat kita memiliki materi, kesehatan, atau orang yang menderita dapatkah disebut berbahagia? Oke, kita simpan dulu ini. Saya teringat dengan satu film yang mungkin kita tahu dan kita sudah pernah nonton, tema tentang superhero. Film-film tentang superhero sangat digemari sepanjang tahun. Kalau kita perhatikan, ada saja film dengan tema superhero akan tayang di bioskop yang kita suka datangi. Siapa yang menjadi superhero yang menjadi favorit dari Anda semua? Superman, Wonder Woman, Captain America, atau siapa di antara superhero yang ada yang Anda sukai? Jadi sampai setiap tahun jika film ini dibuat ulang, maka Anda akan menontonnya. Gambaran superhero sudah diwakilkan di dalam film. Apakah itu sekedar ide cerita untuk suatu keperluan pembuatan film yang akan mencari untung untuk suatu produksi atau rumah-rumah produksi sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan film yang dibuat. Tapi kalau kita perhatikan, gagasan superhero menjadi tren yang diminati kita semua.
termasuk saya dan Anda, dibuat berlanjut yang menggambarkan superhero menjadi dambaan yang mungkin tidak kita sadari. Mungkin kita hanya mengaku, itu karena saya hanya menyukai, saya suka jalan ceritanya. Tapi ada yang mengatakan di dalam satu bukunya, tanpa disadari, itu melekat di dalam bawah sadar manusia. Gambaran superhero, gagasan superhero. Tapi saat saya membaca dari bacaan ucapan bahagia ini, jujur saya pribadi juga perlu bertanya, benarkah seseorang yang kuat, yang superhero ini menjadi sosok yang patut didambakan? Karena semua orang berharap menjadi superhero, bahwa semua orang berharap mencapai tingkat di mana memiliki kekuatan yang bisa diandalkan, yang bisa dipakai mengatasi persoalan. Ada juga yang pernah berpikir bahwa kekuatan yang perlu dimiliki dalam kehidupan seorang Kristen itu layaknya gadget yang perlu dicas. Saat membutuhkan perlu dicas dengan pelatihan-pelatihan, dengan KKR, dengan pelayanan Alkitab, dengan datang persekutuan, dengan hadir di dalam suatu ibadah yang bisa membangkitkan sukacita. Kemudian Anda kembali beraktivitas atau datang kepada Allah untuk dicas ulang saat menghadapi hal-hal yang membuat kita kelelahan. Kemudian saat udah datang kepada Allah, kemudian kita bisa kembali berjuang dan kembali lagi menghadapi tantangan. Tapi ini pun menjadi warning buat kita semua. Di mana Allah kita letakkan di dalam kehidupan kita. Tapi justru di ucapan bahagia yang menjadi bacaan kita hari ini, di dalam setiap ucapan bahagia, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang dianiaya. Kalimat berbahagia diperhadapkan dengan suatu realita kelemahan. Suatu hal yang membuat seseorang harus mengakui kelemahan, keterbatasan. Ini mau mengatakan apa? Apakah Tuhan hanya menghendaki orang-orang Kristen harus menderita sehingga baru bisa disebut sebagai seorang Kristen? Tapi ini dipakai Tuhan untuk membuka pengajarannya. Bagaimana Yesus ingin menegaskan kepada kita semua bahwa seluruh rahasia kehidupan kekristenan ialah Allah, Bapa di sorga, bukan terletak di manusia yang dipandang berharga, tapi Allah lah sumber kehidupan, Allah lah yang menciptakan kehidupan, dan Allah lah tetap pusat dari kehidupan. Dan Allah hadir bagi yang lemah. Allah hadir tidak hanya bagi orang-orang yang kuat, tapi Allah hadir bagi mereka-mereka yang lemah. Kuasanya dinyatakan. Saat saya merenungkan ini, justru saya juga sadar, bukankah kita berangkat dari suatu realita bahwa kita adalah manusia berdosa, yang lemah, yang tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Siapa tokoh di Alkitab yang bisa menunjukkan di dalam keterbatasan justru Allah berkenan, Allah tetap hadir? Daud, Paulus, kita menyaksikan di dalam Alkitab kita. Apakah dia superhero sehingga kisahnya menjadi kisah teladan? Tidak. Kita mendapati Daud, Paulus juga ada di dalam keterbatasan mereka. Bahkan mereka pun mengatakan lemah. Coba perhatikan di dalam kesaksian yang ditulis di dalam Mazmur 34 ayat 18 yang mengatakan, Tuhan itu dekat orang yang patah hati dan menyelamatkan mereka yang remuk jiwanya. Jadi ucapan bahagia yang diucapkan Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang lemah lembut. Ini sebenarnya juga berdasarkan dari pengakuan-pengakuan yang pernah dikatakan dan terkhusus juga dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur 37. Berbahagialah orang-orang yang lemah. Berbahagialah orang-orang yang mau menyadari dan tidak mengandalkan
dirinya sendiri. Saya bukan superwoman, Anda pun bukan superman ataupun superhero, tapi saya dan Anda adalah ciptaan Allah yang dikasihinya, yang diberi kehidupan dan terus dijaga untuk tetap ada di dalam kehidupan. Inilah yang patut membuat kita berbahagia. Dan ini juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang menjadi bacaan kita hari ini, bagaimana saat kita berbahagia, maka Tuhan pun akan berbahagia di saat kita mau meletakkan dengan benar. Kita mau menempatkan kemuliaan Allah, mengakui keberadaan dan otoritas Allah tepat. Dan itu juga yang akan membuat Yesus berbahagia. Dia akan tersenyum kepada kita di saat kita mau mengandalkan Allah. Dan kita pun disebut berbahagialah karena Allah ada dalam kehidupan kita. Selamat berbahagia. Kiranya ini juga boleh menjadi perenungan buat kita semua. Pergumulan apa yang sedang Anda hadapi saat ini, berbahagialah karena Allah ada bersamamu. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, berbahagialah kami, orang-orang yang dikasihi. Berbahagialah kami yang sudah selalu dikawal untuk tetap ada di dalam kehidupan. Biarlah dalam persoalan apapun yang saat ini sedang kami hadapi, kami mau Tuhan meletakkan Engkau tepat. Tidak lagi mengandalkan kekuatan kami. Tidak lagi mengandalkan semua yang ada yang kami miliki. Biarlah Allah tetap ada sebagai pemegang otoritas kehidupan kami. Kami pun akan menyatakan, kami pun akan mendapati kami berbahagia. Dengarkanlah Tuhan, terus kawal kehidupan kami, berbahagialah bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi sahabat-sahabat Kristus di dalam Sapaan Gembala. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.